Pemirsa, bertemu kembali dengan Aden Nur Priyatna Ibrahim di Bincang Velog. Hari ini kita akan berbicara tentang bebaskan kaum milenial dari ancaman ekstremis. Acara ini sudah melalui protokol kesehatan, maka kita bisa membuka ini Bu, Pak. Maskernya boleh dibuka. Di depan kita sudah hadir dua narasumber, saya pikir ini cukup luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dr. Hajah Amani Burhanuddin Umar Lubis MA. Beliau adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Saya merasa bangga bisa berbincang dengan Ibu di Bincang Velog ini sebagai alumni UIN. Itu. Pembicara yang kedua ada Pak Dr. Wawan Heri Purwanto SHMH. Beliau adalah Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Selamat menunaikan ibadah puasa, Pak, Bu. Aksi keji yang dilakukan oleh pelaku teror di Indonesia semakin menunjukkan tren meningkat. Mereka tidak segan melakukan tindakan yang di luar nalar masyarakat. Ini jelas menciptakan ketakutan publik yang ini berimbas pada kualitas keamanan negara. Gitu. Serangkaian teror ini terjadi akibat pemahaman sempit yang menyimpang terhadap pelaku. Saya mau bertanya dulu ke Pak Wawan. Apakah benar kaum milenial saat ini rentan terhadap paham ekstremis? Lantas apakah hal ini mereka tidak terbiasa berpikir kritis terhadap informasi yang mereka dapat sehingga propaganda ekstremis itu masuk ke mereka, ke kaum milenial ini? Ya, kaum milenial memang menjadi target utama antara umur 17 sampai 24 tahun. Sedangkan yang di atas itu second liner, akan tapi banyak juga yang berdekatan usia. Dan ini sudah dirasakan dari beberapa kejadian di mana bomber-bomber muda itu seperti Dhani Dwi Permana misalnya umur 18 tahun. Itu juga sebelumnya anak dari Dita yang ada di Surabaya itu juga masih milenial. Kemudian juga berbagai kejadian di Polri itu juga seperti itu, yang milenial, dan ini semua juga dirasakan di sebelah negara. Memang anak-anak milenial itu masih muda, masih energik, masih emosional, masih ingin menemukan jati dirinya, kemudian relatif tidak banyak tanggungan dan cenderung memiliki keberanian, ya. Kalau istilah Jawa itu kaduk wani kurang dugo, artinya keberani dulu, katanya pemikirannya belakang. Kemudian banyak juga yang taklid, ya, menelan mentah begitu saja dari apa yang muncul dari pemberitaan di medsos misalnya, tanpa dia lakukan cek, recheck, dan cross check. Dan memang gerakan ekstrim ini lebih tumbuh subur di kalangan yang tidak berpikir kritis. Nah, itulah sebabnya maka kita dorong, tanyakan kepada guru-guru kita yang memang lebih paham atau orang tua kita yang lebih wise di dalam menyikapi dari berita-berita yang muncul. Karena banyak juga pemenggalan ayat-ayat yang mestinya ayat-ayat di medan perang dimasukkan di medan damai. Ya, padahal Indonesia ini kan medan damai. Itulah sebabnya maka kita perlu dekat lah dengan generasi milenial ini. Ada keterbukaan. Yang paling paham, betul. Yang paling paham itu kan keluarga. Nah, keluarga ini perlu juga saling tahu lah apa sih yang sedang dibaca oleh adik-adik kita atau anak-anak kita dalam keluarga. Perubahan perangai apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang mereka tadinya riang menjadi dingin, menjadi pemurung, dia pergi kemana, nggak jelas, pulang-pulang minta uang, mengurung di kamar minta uang, nggak dikasih, marah, mengkafir-kafirkan orang tuanya, ataupun juga menganggap yang tidak sama dengan alirannya menjadi togut dan sebagainya. Ini yang lantas kita perlu dekati mereka, rangkul mereka supaya tidak dirangkul yang lain.
gadget-gadgetnya pun sesekali juga kita tanyakan pada siapa, karena di situ banyak mengajarkan ajaran-ajaran ekstrim, bahkan juga mengajarkan cara membuat bahan peledak, cara pembeliannya, dan bisa bertanya. Nah inilah kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini adalah komunikasi yang baik akan bisa menghindarkan diri dari terjadinya miskomunikasi. Nah itulah, jadi ada satu keluarga di Lampung, orang tuanya curiga terhadap anaknya yang gerakannya seperti ini, kemudian lapor kepada pihak aparat, dan aparat menindaklanjuti. Setelah digeledah benar, kemudian istrinya ternyata disimpulkan nyimpen bom banyak. Setelah coba disadarkan ternyata tidak bisa, dengan mengajak anaknya yang masih balita juga tidak mempan, malah akhirnya meledakkan diri. Dan akhirnya luluh lantak rumahnya bersama rumah-rumah tetangga. Ini yang sangat kita sayangkan, makanya keluarga begitu ada yang mencurigakan, kita harus juga lapor cepat. Lapor, tapi kalau sudah terlambat sudah bisa terjadi kemana-mana. Ini yang menjadikan itu. Oleh karenanya kita perlu kewaspadaan dini, cegah dini, deteksi dini, dan cepat memberikan reaksi kalau misalnya ada. Kita juga buka di Deputi 7 BIN ini, kita melakukan patroli cyber 24 jam, dan juga ada akun resmi yang bisa setiap saat bisa berinteraksi. Kita juga melakukan counter, kemudian pencerahan publik, literasi, kemudian ada juga yang kita lakukan untuk blokir, take down dengan Kemenkominfo. Ada juga yang terpaksa dituntut secara hukum kalau memang susah untuk ditangani secara baik. Itulah sebabnya maka kita kerjasama dengan seluruh elemen. Gitu. Saya mau ke Ibu, generasi milenial yang semestinya lebih melek mereka terhadap informasi teknologi ini dan literasi keilmuan. Kalau mereka pasti sangat cerdas memahami teknologi, karena anak-anak sekarang lebih peka. Kalau mereka disebut milenial, mungkin kalau saya kolonial, lebih pasnya itu, karena mereka lebih cerdas. Fenomena ekstremis ini menunjukkan bahwa apakah ada missing link, kesalahan struktur pembentukan karakter milenial itu, Bu, dari karena mereka tidak memahami atau mencari dari media sosial itu tentang ekstremis itu sendiri. Pendapat Ibu? Ya, terima kasih, pertanyaannya penting ya. Memang harus dilihat dari skop yang lebih luas. Milenial memang hidup di zaman sekarang, dan ketika informasi teknologi dan komunikasi ini sudah sangat maju, sehingga mereka sangat mahir menggunakan alat-alat canggih, dan juga hidup di masa sudah ada keterbukaan. Dulu ada ide tentang atau konsep globalisasi itu memang dicanangkan besar-besaran, sehingga tidak ada lagi batasan bagi dunia ini. Jadi kampung kecil, kita bisa melihat semuanya dimanapun. Nah, dalam suasana seperti ini tentu banyak sekali godaan buat generasi muda. Pertama, mereka harus belajar, artinya sekolah ataupun juga di perguruan tinggi, mereka kewajibannya adalah itu. Dan di sekolah dan di perguruan tinggi diajak berpikir. Mereka adalah kaum terdidik menjadi intelektual. Apabila generasi muda ini tidak punya benteng yang melindungi diri sendiri dan juga keluarga dan juga anggota masyarakat, maka benteng ini akan runtuh. Bisa serangan-serangan itu menyerang dirinya, keluarganya, dan juga masyarakat. Nah, disinilah kita generasi milenial harus diberi bermacam benteng, bahkan berlapis-lapis, gitu. Jadi jangan hanya dari segi keilmuan saja, dari segi kognitif diberi informasi sangat banyak, tetapi dari segi spiritual, mental, dan juga dari segi skills ya, keterampilan itu kurang. Generasi atau pemuda-pemudi
yang tidak seimbang antara spiritual dan fisiknya atau fisik dan mentalnya, ini bisa menjadi sosok yang cepat frustasi, dan apabila diajak untuk ke hal-hal yang bersifat ekstrim, mereka bisa ikut gitu, karena frustasinya itu tidak punya jalan lain, tidak punya pilihan lain yang positif yang lebih baik. Ya, kemudian tantangan hidup di zaman ini, mereka generasi milenial tapi kan ada ayah ibu keluarganya, dan juga masyarakat. Dilihat bahwa masyarakat sekarang misalnya masih banyak yang miskin, kebutuhan-kebutuhan pokok masih banyak yang kurang, ditambah dengan yang berpunya tidak berbagi dengan yang tidak punya, yang membutuhkan. Nah, ini jadi banyak gap ya. Ini membuat bingung generasi muda, dia harus mengikuti yang mana, kemudian melihat kondisi sosial juga ada beberapa hal yang membuat kecewa. Misalnya tadi itu mau sekolah biaya mahal, mau punya gadget yang lebih bagus tidak bisa beli. Bahkan kalau anak-anak sekarang juga kan sangat senang dengan penampilan dan lainnya. Iya, bukan hanya di kota-kota tapi di desa juga. Jadi yang lebih berbahaya sesungguhnya di desa Bu ketimbang di kota. Saya melihatnya seperti itu. Gitu ya, walaupun di kota juga ya samalah kira-kira begitu. Kalau untuk kebutuhan di kota ada tarafnya, kemudian di pedesaan atau di daerah kepulauan begitu juga ada tantangannya sendiri. Nah, generasi milenial tentu kita harus rangkul. Kita beri wawasan. Kalau keagamaan berarti agamanya juga harus yang benar, yang moderat. Yang jelas, sanadnya itu yang jelas dulu. Betul. Yang moderat. Jadi ada juga sanad yang jelas, tapi kalau tidak atau diklaim ya, jadi sanadnya benar, tapi sebenarnya itu akan mengantar pada tindak yang lebih keras misalnya, itu juga tidak benar. Jadi ajaran agama itu diambil secara komprehensif, bahwa agama misalnya Islam, agamanya adalah agama yang damai. Apabila ada satu kondisi misalnya kondisi yang kurang dalam masyarakat harus ditangani bersama. Saya kira semua agama pun juga setuju bahwa semua agama mengajak untuk perdamaian, kasih sayang, gotong royong, dan juga tidak berlaku keras. Ya, itu saya kira itu sama. Tapi generasi milenial kalau hanya diberi wawasan nasihat-nasihat, kadang nggak mau. Nasihat itu tidak dengan perkataan, maunya nasihat dengan tindakan. Jadi misalnya, ayo generasi muda kita membantu yang tidak berpunya. Nah, kita ajarkan mereka jiwa sukarelawan, bela negara, gitu. Bela negara itu adalah bukan hanya untuk hal-hal yang ketika ada ancaman militer atau ancaman teroris misalnya yang sudah nyata, tidak, tetapi bela negara itu dalam melaksanakan pembangunan nasional itu juga merupakan bela negara. Jadi generasi muda ilmunya di bidang apapun mereka bisa positif untuk berkiprah sehingga tidak terpikir hal-hal yang negatif, apalagi bisa terlibat pada kelompok yang memang ekstrim yang mengajak pada pengerusakan, itu tentu tidak ditolerir. Oke. Saya ke Pak Wawan. Ya. Bagaimana generasi milenial yang melek ini ternyata mereka malah banyak terpapar, yaitu ekstremis itu. Padahal mereka lebih melek teknologi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang di sini ada 3 kekosongan. Kekosongan isi kepala, isi hati, dan isi perut. Salah satunya dari kekosongan isi kepala itu pemahamannya yang sering berbeda, sehingga keliru di dalam memahami sesuatu, kadang tekstual, letterlux, yang akhirnya
tidak melihat asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, akhirnya ditelan begitu saja. Ada juga masalah kekosongan isi hati, artinya keyakinannya yang keliru memahami segala sesuatu itu. Dengan ditelan mentah begitu saja, akhirnya ajakan-ajakan untuk jihad yang keliru ya dilakukan oleh seperti itu. Atau masalah perut. Nah, masalah perut memang masalah ekonomi. Masalah ini kita juga lakukan bantuan. Nah, milenial yang melek tadi, sekali ketika memahami sesuatu yang keliru dan dia lebih emosional tanpa juga lakukan pendekatan untuk cross check terhadap mereka-mereka atau beliau-beliau yang lebih paham, akhirnya tergerak estomnya, emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi. Nah, setelah tergerak kemudian dia balik lagi ke gadget situ, kemudian makin didorong, jadilah itu. Apalagi yang sudah berbaiat. Karena di baiat itu kalau dia sampai mundur setelah dibaiat, setelah dia sudah siap untuk melakukan aksi bom bunuh diri tadi, dia ditempatkan di tempat yang paling rendah. Itu menurut keyakinan mereka. Sehingga mereka pantang mundur. Begitu dia mundur di tempat yang paling rendah. Nah, akhirnya mau tidak mau mereka harus melaksanakan aksinya tadi. Nah, ini yang juga terjadi di milenial yang ada di katedral di Makassar misalnya. Nah, seperti itu. Setelah junjungannya Rizaldi itu tewas tertembak, dia akhirnya melakukan amaliyah sesuai dengan ketika disumpah untuk menjadi pengantin. Nah, itulah sebabnya maka mari kita sekarang berpikir logik, membuka diri untuk pemikiran-pemikiran yang lebih luas dan sibuk. Jadi jangan mengurung diri, jangan terus eksklusif yang akhirnya justru makin bunek pikirannya, makin tidak terbuka, yang akhirnya lebih merealisasikan hal-hal yang menurut pikiran orang umum kan menjadi tidak rasional. Demikian. Ya. Bu, kembali ke Ibu. Sejauh mana peran kampus, Bu? Sekolah ataupun tempat pendidikan yang membentengi kaum milenial tadi, ada ancaman paham ekstremis, dan bagaimana efeknya bagi generasi muda kita, efek dari pemahaman ekstremis tadi. Jadi harus bagaimana peran kampus dan pendidikan. Baik ya, tapi itu bukan menuduh kampus mengajar ekstremisme ya, bukan ya? Ya, jadi kampus tentu adalah tempat kita belajar semua ilmu dan kebebasan akademik ada di sana. Kita mengajak ke generasi muda bisa berpikir kritis, tetapi harus bisa bersikap positif. Kritis itu yang membangun. Jadi kritik membangun itu yang selalu kita ajak. Kemudian kalau di kampus kami ada namanya integrasi ilmu. Jadi belajar agama bukan hanya untuk mengetahui agama dan menambah wawasan keagamaan saja. Tetapi integrasi ilmu kita membuka diri, membaca referensi lain tentang kehidupan manusia, tetapi perspektif berbeda. Misalnya konsep-konsep dalam sosiologi, psikologi, antropologi, ditambah dengan wawasan ilmu hukum, juga sains, teknologi. Jadi bukan hanya belajar agama, tetapi terbuka pada ilmu-ilmu lain. Di sini akan menciptakan sosok yang toleran, karena dia sudah terbuka, sudah biasa berdialog dengan konsep-konsep yang berbeda. Dia sudah bisa mengumpulkan argumentasi untuk dirinya sehingga terhindar dari yang ekstrim. Dia akan menolak dengan sendirinya ide-ide yang ekstrim, apalagi ajakan untuk merusak ya, atau juga membunuh dirinya dengan bom atau lainnya, itu akan terhindar. Jadi kampus tugasnya adalah mendidik dan juga memberi wawasan bahwa harus berhati-hati dari ancaman yang ada di sekitar, dan itu melalui medsos, melalui internet. Alat-alat itu adalah alat yang harus kita manfaatkan secara positif, bukan untuk yang negatif. Memang tadi saya senang Pak Wawan bahkan lebih banyak menyebutkan istilah-istilah agama ya, ada asbabul nuzul, ada tauhid dan tadi bugat dan lainnya. Ya, saya juga ingin mengatakan bahwa
Itu adalah istilah-istilah keagamaan yang memang kita harus pahami, tetapi bukan untuk diterapkan. Generasi muda harus diberi wawasan bahwa yang dilarang, yang menjadi ekstrim itu adalah yang merusak, ya, yang merusak juga perdamaian antar umat, antar juga anak bangsa. Kemudian tentu yang mengganggu ketertiban. Ini kalau wawasan ini generasi muda milenial diberikan, maka dia sangat jenius sebenarnya, pasti bisa memilih hal-hal yang positif. Kita bisa menarik tadi kesimpulan Ibu. Adakah ciri-ciri yang spesifik Pak Bu tentang generasi milenial yang terprovokasi ekstremis? Ada nggak ciri-ciri? Mungkin dari Bapak dulu. Ya, biasanya perubahan perangnya itu jelas, ketara sekali. Dan dia biasanya terus mulai menyendiri, menjauh dari orang tua dan orang-orang dekat. Bahkan juga mengkafir-kafirkan orang yang tidak sepaham, bahkan juga menganggap ini halal darahnya, dan bahkan ya tadi taugut seperti itu, yang kemudian juga emosionalnya biasanya lebih naik. Kemudian dia lebih mengurung diri, hanya kumpul dengan orang-orang yang sepaham saja. Kemudian dia juga biasanya yang periang, menjadi pemurung, bacaannya spesifik, dan pergi nggak jelas kemana, nanti pulang mengurung diri, minta uang yang nggak jelas. Biasanya begitu, karena memang ajakan dari kelompok ekstrim ini biasanya menjauhkan dari keluarga, karena keluarga ini biasanya mesti mengembalikan ke hal-hal yang normal, dan dia tidak suka itu. Makanya terus kalau menjauh, nah otomatis dia lebih bisa di-drive untuk melangkah seperti apa yang dia inginkan. Karena ini kan sistem cuci otak. Oleh karenanya terus, apalagi kalau digencarkan ditanya jawab yang ada di gadget itu makin menjadi, sampai pada tahap baiat, sampai pada tahap dia mau melaksanakan amaliyah, itu sudah lebih tingkatan yang lebih tinggi lagi. Oleh karenanya sebelum ini semua terjadi, maka perlu kedekatan tadi, ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga menjadi tempat berlindung yang paling bagus. Karena pendidikan pertama itu dari keluarga. Dari keluarga. Yang paling berbahaya justru dalam satu keluarga itu bareng-bareng melakukan amaliyah, seperti dari keluarga Dita yang ada di Jawa Timur. Tapi keras ditelisik, ternyata Dita ini sudah tidak berhubungan dengan orang tuanya dalam tempo yang setahun lebih. Mereka mengurung diri. Oleh karenanya ini yang perlu ada suatu upaya-upaya pencerahan publik, dan kita terus memberikan literasi juga lewat media-media sosial, media-media mainstream, kemudian juga memberikan pelurusan, counter juga. Kita lakukan pendekatan kepada mantan-mantan napiter untuk kerjasama di dalam berbagai hal, dan itu semua masih jalan sampai sekarang, dan memang 95% kita bisa lakukan, tapi masih ada 5% yang ini menjadi PR sampai sekarang kita bersama. Ada nggak cara mencegah teman-teman milenial ini agar bisa dibentengi, melepaskan dari potensi paham ekstremis itu? Saya minta dari Ibu dulu. Baik. Dari Bapak. Oh iya, terima kasih. Tadi ciri-ciri nyambung yang tadi Pak Wawan jawabannya, bahwa ciri-ciri dari yang memang sudah terpapar itu diantaranya adalah merasa benar sendiri, hanya dia dan kelompoknya yang benar, sehingga bisa mengkafirkan orang tua dan mengkafirkan lingkungannya. Nah, kebenaran inilah yang mereka yakini, sehingga bisa bersedia melakukan apa saja. Ya, tentu di sini menandakan bahwa dia adalah sosok yang lemah, karena kebenaran itu bukan hanya satu, bukan hanya milik dari kelompoknya. Sosok-sosok yang lemah ini sebenarnya inilah yang harus benar-benar ya diketahui di mana dia dengan deteksi dini, supaya jangan berbuat ekstrim.
pada kondisi masyarakat yang umum atau yang normal, ya mereka menerima kebenaran itu dari mana saja dan juga di mana saja. Jadi bisa bersikap toleran, saling memahami, saling menghormati, begitu. Tidak dengan melontarkan kata-kata kebencian atau juga menyerang. Nah, upaya-upaya pencegahan ya khusus juga untuk generasi milenial, kita harus memberi peluang yang banyak untuk meluangkan waktu pada minat dan bakat. Karena kalau pendidikan itu kan ada waktunya ya, misalnya SMP, SMA, terus kuliah 4 tahun selesai. Lalu mereka akan hidup di tengah masyarakat sebagai apa? Juga peluang pekerjaan juga terbatas. Berarti kita harus dorong mereka punya skill, kemampuan, life skill, bisa soft skill, bisa hard skill. Jadi mereka yang mampu untuk benar-benar melaksanakan tugas yang menghasilkan produksi, bisa membuka usaha, bisa bekerja sama dengan kelompok yang lebih besar lagi, sehingga merasa dirinya itu bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Ya. Mungkin dari Bapak tentang mencegah teman-teman milenial ini agar bisa dibentengi gitu. Ya, kita harus membuka diri terhadap berbagai pemahaman-pemahaman absolut ya. Tidak terus mengurung diri yang akhirnya menjadi ekstrim tadi. Banyak pengetahuan yang lebih bisa kita kembangkan dengan lebih wise ketika menyikapi suatu persoalan. Banyak nilai-nilai yang lebih tinggi dan universal yang juga menjadi pembanding dari semua apa yang diajarkan di gadget-gadget itu. Dan kita harus pahami betul mengenai duduk persoalan yang ada, dengan lantas terseret pada arus pusaran konflik yang kita sendiri tidak tahu menahu latar belakang, yang akhirnya diputar sedemikian rupa untuk membenarkan langkah-langkah itu. Nah, itulah sebabnya tatkala ada satu kejadian, kita mesti mengkaji dari apa sebetulnya akar persoalannya, kemudian kita lihat siapa yang bermain di balik ini semua, karena sekarang itu banyak propaganda-propaganda yang memainkan di media, yang 60% itu isinya hoax. Nah, kalau sudah demikian maka dampaknya itu luar biasa. Kalau kita tidak mampu menelisik, akhirnya kita menjadi korban. Dan penyesalan mesti di belakang, kalau di depan kan pendaftaran. Closing statement dari Bapak dan Ibu, mungkin karena keterbatasan waktu, 1 menit Bapak, 1 menit Ibu. Nah, dari Ibu dulu. Ya, terima kasih. Baik, dengan terkait tema ini, bagaimana membentengi generasi milenial dari pikiran yang ekstrim, apalagi aksi yang ekstrim juga. Tentu kita pertama harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam arti yang sebenarnya, yang seperti diajarkan oleh orang tua. Jangan diajarkan oleh guru-guru yang baru kenalnya sudah dewasa lalu merasa itu yang paling benar. Nah, kemudian kita tingkatkan solidaritas kelompok kita, apakah itu di RT, di RW, kemudian ada remaja masjid, kemudian ada kelompok-kelompok sukarelawan bagi pemuda. Ini kita harus galang terus supaya mereka terisi waktunya. Karena waktu yang dibuang atau waktu yang tidak dimanfaatkan, itulah yang akan menciptakan pikiran-pikiran negatif. Pikiran yang positif akan menimbulkan juga aksi yang positif juga. Terima kasih. Bapak, ya, negeri kita ini negeri di mana mayoritas penduduk adalah beragama Islam. Kita berikan contoh yang terbaik bagi masyarakat dunia, karena pada kenyataannya Indonesia ini menjadi salah satu rujukan dari dunia Islam. Dan kita sadari juga Indonesia masuk dalam 10 kategori negara teraman di dunia. Oleh karena itu kita wujudkan situasi ini menjadi tempat yang nyaman bagi wisatawan, investor asing, ataupun juga bagi penduduk kita sendiri
yang ramah, yang dikenal dari dulu gagah, tampan, cantik, molek, ya, dan ramah tamah, dan itu Jamrut Khatulistiwa. Kita wujudkan ini menjadi sebuah negeri damai, dan damailah Indonesiaku, damailah dunia, dan kita tanggalkan renik-renik emosi yang ada, hilangkan dendam di dalam diri kita untuk kembali tawaduk, mensyukuri nikmat yang ada, dan kita lebih berpikir rasional, kedepankan hukum dan undang-undang. Ada hitung kita hitung, ada rembuk kita rembuk, bukan kita membuncah dengan kedendam kesumat yang akhirnya tidak berujung. Bangsa kita adalah bangsa pemaaf. Insya Allah kita negeri damai. Terima kasih Bapak, Ibu yang sudah berkenan hadir di Bincang Velo kali ini. Ada hal banyak sesungguhnya yang akan kita kerjakan tentang bagaimana menyelamatkan kaum milenial ini dari pemahaman ekstremis. Dimulai dari pendidikan mendasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan saya pikir UIN harus menjadi role model untuk perguruan tinggi yang lain yang pemahaman keislamannya masih kurang, dan itu adalah PR kita semua. Akhir kata, kalau benar itu datang dari Allah, kalau salah datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.